Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu dan masalah dalam kebijakan moneter. Baik, pembahasan yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter, khususnya bank sentral, untuk mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga, guna mencapai stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter mempengaruhi kondisi ekonomi dengan mengubah suku bunga dan ketersediaan kredit, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat konsumsi, investasi, dan permintaan yang beredar. Pembahasan yang kedua itu tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter meliputi yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar, yang kedua, mengendalikan inflasi, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, menjaga kestabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan moneter dapat bersifat konvensional seperti operasi pasar terbuka, suku uang, dan cadangan wajib minimum, maupun non-konvensional. Baik, pembahasan yang ketiga itu isu dan masalah dalam kebijakan moneter. Bagian A itu inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga tingkat inflasi pada level yang stabil. Tekanan inflasi akibat harga energi, pangan, dan ketidakstabilan geopolitik seringkali membuat kebijakan moneter menjadi sulit diprediksi. Bagian B, efektivitas kebijakan di tengah krisis. Krisis seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki keterbatasan. Meskipun suku bunga diturunkan dan likuiditas ditambah, pertumbuhan ekonomi tidak selalu merespon secara langsung. Bagian C itu ketergantungan terhadap suku bunga. Dominasi instrumen suku bunga dalam kebijakan moneter membuat negara sangat bergantung pada persepsi pasar. Ketika suku bunga sudah mencapai batas bawah atau zero lower bound, bank sentral memiliki ruang gerak yang terbatas. Bagian D, globalisasi dan dampak eksternal. Kebijakan moneter suatu negara sering kali dipengaruhi oleh keputusan bank sentral besar seperti The Fed. Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, banyak negara berkembang mengalami arus keluar modal dan tekanan pada nilai tukar. Bagian E, masalah kredibilitas dan independensi bank sentral. Jika bank sentral dianggap tidak independen atau terlalu tunduk pada tekanan politik, maka kepercayaan pasar akan menurun. Ini berdampak negatif pada efektivitas kebijakan yang dijalankan. Selanjutnya itu pembahasan yang keempat, yang dimana faktor penyebab masalah dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, yang dimana kondisi ekonomi makro yang tidak stabil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi tinggi atau deflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Yang kedua itu ketergantungan terhadap modal asing. Yang pertama, arus modal mudah keluar masuk dan nilai tukar menjadi sangat fluktuatif. Dan yang ketiga, kurangnya kredibilitas bank sentral. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketidakpastian arah kebijakan dan tidak konsisten dalam pengendalian inflasi. 4. Sistem keuangan yang lemah atau tidak efisiensi. Yang pertama, perbankan tidak menyalurkan kredit secara optimal. Yang kedua, kurangnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kurangnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintahan menaikkan belanja bank sentral, mengetatkan uang beredar, dan pesan kebijakan menjadi tidak konsisten di mata pasar. Selanjutnya ada pembahasan tentang uang beredar. Uang beredar ini adalah seluruh jumlah uang yang ada dan digunakan di masyarakat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Uang ini mencakup uang kertas, uang logam, serta penyimpanan masyarakat di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank sentral atau seperti Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar agar tidak terlalu banyak atau yang bisa menyebabkan inflasi, terlalu sedikit atau yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu
Jenis-jenis uang beredar. Yang pertama itu M1 atau uang beredar dalam arti sempit. M1 atau uang beredar dalam arti sempit ini itu ada uang kartal dan uang giral. Dan yang kedua itu M2 atau uang beredar dalam arti luas, yang dimana uang kartal, uang giral, dan uang kuasi pada bank. Dan yang ketiga itu atau terakhir M3 atau dalam uang arti yang lebih luas, yang dimana itu ada uang kartal, uang giral, uang kuasi pada bank-bank umum dan BPR. Sekian dari saya, semoga teman-teman bisa memahami penyampaian materi video kali ini. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya pribadi, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.